Katanya si Mbak Kun itu ngikutin kakaknya, sedangkan si anak Mbak Kun itu ngikutin si anak cowok ini. Tiba-tiba kakaknya keluar dari kamar. Muka kakaknya itu udah pucet banget weh. Bahkan badannya itu udah berasa lemas. Dia ngerasa lemas dan mukanya pucat gitu kan. Adiknya bersama orang tuanya. Guys, serem banget. Anak perempuan ini diikuti kuntilanak beserta anak kuntilanak. Ayo, ada yang pernah dengar cerita tentang anak kuntilanak nggak? Kalau belum pernah, nih aku kasih cerita tentang anak kuntilanak yang mengikuti anak laki-laki dan suka sama anak laki-laki tersebut. Jadi ceritanya ada sepasang adik kakak yang lagi jalan kan. Nah pas lagi jalan gitu, mereka papasan sama abang-abang kan. Nah si abang-abang ini tetangga mereka juga dan kebetulan si abang-abang ini bisa ngeliat makhluk tak kasat mata kan. Nah pas papasan gitu, tiba-tiba si abang ini ngomong stop, kata abang itu kan. Nah mereka heran dong kenapa abang itu nyuruh mereka berhenti. Lalu si abang itu bilang, kalian hati-hati ya, kalian sedang diikuti sama sosok Mbak Kun dan sosok anak Mbak Kun, katanya gitu. Katanya si Mbak Kun itu ngikutin kakaknya, sedangkan si anak Mbak Kun itu ngikutin si anak cowok ini. Kata abang-abang ini juga, si anak Mbak Kun itu suka sama sosok si bocah laki-laki ini. Makanya dia ngikutin si bocah laki-laki tersebut. Tapi si abang ini belum tahu apa alasan kenapa Mbak Kun itu ngikutin kakaknya. Jadi dia masih belum tahu nih, dia masih mau mencari tahu dulu kan. Nah untuk saat ini dia cuma bisa mengingatkan agar mereka berdua berhati-hati dan sering-sering membaca doa supaya nggak dibawa sama hantu tersebut. Nah si adik laki-lakinya ini takut kan dia percaya karena dia emang tahu kalau abang ini tuh emang bisa ngeliat makhluk tak kasat mata. Sedangkan si kakak perempuannya itu nggak percaya dan dia nggak mau ambil pusing, katanya nggak mungkin itu semua omong kosong, dia bilang gitu kan. Nah pulang tuh mereka ke rumah. Nah si abang itu juga bilang untuk jangan sendiri-sendiri, karena kalau kita menyendiri pikiran kosong, si hantu itu bakalan menguasai kita. Abang itu udah bilang gitu kan, udah mengingatkan. Tapi si kakaknya itu nggak peduli Sampai di rumah dia langsung menyendiri dan masuk ke kamar Sedangkan adiknya itu mendengarkan apa yang dibilang si abang-abang tadi kan. Dia gabung sama kedua orang tuanya menonton TV. Bener dong, waktu berlalu tiba-tiba kakaknya keluar dari kamar. Muka kakaknya itu udah pucet banget Bahkan badannya itu udah berasa lemas. Dia ngerasa lemas dan mukanya pucat gitu kan. Adiknya bersama orang tuanya kaget dong ngelihat muka kakaknya itu benar-benar pucat. Mereka takut terjadi apa-apa sama kakaknya ini. Nah karena takut terjadi apa-apa sama kakaknya ini, akhirnya orang tuanya itu memutuskan untuk memanggil Pak Ustadz supaya Pak Ustadz bisa datang ke rumah mereka dan mendoakan si anak perempuan ini. Beberapa menit kemudian Pak Ustadz pun datang Ternyata Pak Ustadz datang bersama dengan abang-abang yang bisa ngelihat makhluk tak kasat mata tadi. Ternyata setelah dicari tahu oleh si abang itu, sekarang abang itu udah tahu apa alasan Mbak Kun itu mengikuti si perempuan ini. Ternyata katanya si anak Mbak Kun tadi ini kan suka sama bocah laki-laki tadi. Nah jadi si anak Mbak Kun itu ngikutin tuh si bocah laki-laki itu. Sedangkan kan si Mbak Kun itu kehilangan anaknya. Nah karena dia kehilangan anaknya, jadi dia berkeliling tuh, dia mau nyariin anaknya kan. Nah setelah dia berkeliling, dia ketemu tuh sama anaknya. Dia mau ngomong sama anaknya untuk jangan ikutin anak laki-laki itu lagi dan ikut dia pulang. Tapi karena mereka sama-sama hantu, mereka nggak bisa saling berkomunikasi gitu Jadi si ibunya ini punya ide supaya dia bisa masuk ke dalam badan si anak perempuan ini supaya dia bisa berkomunikasi dengan anaknya. Tapi untungnya sebelum Mbak Kun itu masuk ke dalam tubuh si wanita ini, Pak Ustadz udah datang dan mendoakan si perempuan ini. Akhirnya setelah dibacakan doa, Mbak Kun itu beserta anaknya pun pergi dari rumah itu Pak Ustadz mendoakan supaya si Mbak Kun dan anaknya itu arwahnya tenang dan gak lagi bergentayangan. Setelah Mbak Kun itu hilang dan gak ngikutin si anak perempuan ini lagi, muka anak ini pun kembali normal udah gak pucat lagi. Nah sejak saat itu si anak perempuan ini mulai percaya sama yang namanya makhluk tak kasat mata. Dia udah gak kontrol lagi dia sering baca doa, dia gak mau menyendiri lagi karena dia takut kejadian yang sama terulang lagi. Nah kalau kalian punya cerita yang sama nggak? Pernah nggak kalian diikutin sama makhluk tak kasat mata? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya.